بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Baik, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sesi kali ini kita akan memperbincangkan satu tema yang sangat menarik. Kita melihat dan mengalami fakta yang nyata di tengah-tengah kita bahwa berbeda itu ada dan tidak bisa dipungkiri. Maka oleh karena itu, apa sesungguhnya makna perbedaan itu dan bagaimana kita menyikapinya? Kita akan berbincang-bincang bersama selama beberapa sesi berikutnya nanti hingga tuntas kita membahas tentang perbedaan ini. Ya. Baik, kita akan masuk pada tema yang pertama, yaitu makna perbedaannya. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sesungguhnya yang dimaksud dengan perbedaan? Perbedaan itu kalau kita telisik di dalam bahasa Arab itu disebut sebagai al-ikhtilaf, ya, al-ikhtilaf. Sementara al-ikhtilaf di dalam bahasa Arab itu artinya adalah adamut tasawi wa adamul ittifaq, ya. Adamut tasawi wa adamul ittifaq, yang artinya secara etimologis ini adalah tidak sama dan tidak sepakat dalam suatu masalah, ya. Kemudian juga pada istilah ikhtilaf ini, ya, juga seringkali disebutkan dengan dua kosakata, ya. Yang pertama kadang ada yang menyebut dengan al-ikhtilaf, yang kedua ada yang menyebut dengan al-khilaf, ya. Terus apa makna dari kedua kosakata ini, ya? Al-ikhtilaf dan al-khilaf, ya. Ada dua makna yang kita gali dari makna ikhtilaf ini. Yang pertama adalah al-munaza'ah wal furqah wal jadal wal syiqaq al-murith lil khusumah wal baghdha. Kama qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, al-khilafu syarrun, ya. Jadi ternyata ketika kita telisik, kita ambil intisari dari makna al-ikhtilaf dan khilaf ini, maksudnya adalah al-munaza'ah wal furqah, perlawanan, perpecahan, perdebatan dan benturan, al-murith lil khusumah wal baghdha, yang menimbulkan permusuhan dan kebencian, ya. Maka oleh karena itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu mengatakan al-khilafu syarrun, ya. Khilaf itu adanya hanya keburukan, ya. Jadi dalam khilaf itu hanya terkandung makna keburukan, ya. Kemudian juga ada makna yang lain yang kita gali dari makna al-khilaf dan ikhtilaf ini, yaitu at-taghayyur fir ra'yi wa wajhatin nazar natijata tafawutil uquli wal madariki, ya. Yang maksudnya adalah perbedaan pendapat dan sudut pandang yang disebabkan oleh perbedaan tingkat kecerdasan dan informasi yang didapatkan oleh seseorang. Jadi kadang orang mendapatkan informasi yang berbeda, yang sana juga berbeda, akhirnya saling berbenturan, ya, berbenturan dan memandang dari sudut pandang yang berbeda. Ini khilaf, ya, ini khilaf. Baik, inilah yang kita gali dari makna al-ikhtilaf dan khilaf secara bahasa, ya. Kemudian ikhtilaf itu, ya, ada beberapa macam, ya, yang harus kita ketahui agar kita tidak memandang bahwa ini kan boleh berbeda, jadi nggak masalah, ya. Akhirnya kita bisa saja suatu saat itu menerobos satu aturan-aturan yang mungkin sudah baku, baik di dalam agama ataupun di luar agama, ya. Khususnya di dalam agama ini yang paling berbahaya,
Kalau kita tidak memahami dengan baik, maka seringkali seseorang itu menggunakan ya kata-kata ikhtilaf ini sesuai dengan seleranya. Nah, agar kita tidak menerobos ya makna ikhtilaf yang dimaksud diperbolehkannya ikhtilaf yang dimaksud di dalam agama ini, maka kita harus tahu ya bahwa di sana ada macam-macam ikhtilaf ya. Paling tidak kalau kita gali ikhtilaf itu ada dua macam ya. Yang pertama yang disebut dengan al-ikhtilaf fil usul. Nah, al-ikhtilaf fil usul yaitu perbedaan di dalam masalah-masalah yang prinsipil yang memang sudah menjadi standar agama ya. Jadi masalah ini sudah menjadi suatu, kalau bahasanya itu aksiomatis ya, suatu yang pasti ya, suatu yang pasti ya. Maka ikhtilaf di dalam usul ini yang fundamental, yang prinsipil ini, bagaimana hukumnya? Hukumnya mamnu'un, dilarang ya. Tidak bisa suatu yang sudah fundamental, yang prinsip kemudian diubah. Sama seperti halnya kita membangun rumah ya, kita sudah dirikan pondasinya, kemudian dirubah pondasinya. Apa yang terjadi? Ya jelas struktur rumah itu akan berubah dan semuanya akan mendatangkan bahaya. Ini ikhtilaf fil usul dan ini mamnu'un ya, dilarang. Maka yang dimaksud al-usul ini adalah al-qat'iyah, al-jaliyah, al-majmu' 'alaiha. Hal-hal yang memang sudah pasti dan jelas, transparan, tidak diragukan lagi, dan semua sudah disepakati oleh ulama-ulama, oleh para ilmuwan ya, sudah disepakati dalam permasalahan tersebut ya, sehingga tidak boleh berbeda. Nah, memang seperti itu adanya. Ini ikhtilaf fil usul. Kemudian yang kedua adalah al-ikhtilaf fil furu'. Ikhtilaf berbeda dalam hal-hal yang sifatnya cabang ya, bukan dalam hal-hal yang sifatnya fundamental dan prinsipil ya. Maka di dalam ikhtilaf ini apa hukumnya? Jaizun, boleh ya. Jaizun. Dan apa yang dimaksud dengan al-furu'? Al-furu' itu adalah adh-dhanniyah. Semua dalil-dalil ataupun bukti-bukti yang sifatnya dzan. Dzan itu baru dugaan-dugaan. Nah, dugaan itu harus dikuatkan dengan dalil yang lainnya ya. Maka saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya ya. Dhanniyah, al-khafiyah, al-mukhtalaf fiha. Nah, terkadang satu ulama menganggap dalil ini kuat, satu yang lain tidak, karena dia bisa menunjukkan bukti-bukti dari dalil-dalil yang lain yang menguatkan pendapatnya, dan bahkan menurut pendapat dia, pendapat yang ini lemah. Nah, dan begitu seterusnya. Apakah hal ini boleh berbeda? Boleh, silahkan, selama bukan dalam masalah-masalah yang prinsipil, yang fundamental. Nah, ini yang harus kita fahami bersama ya. Oleh karena itu, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kehidupan kita, terutama khususnya dalam hidup keberagamaan, maka ikhtilaf dan perbedaan itu kita bisa menengok ada beberapa sebab-sebab ya, yang menjadikan satu berbeda dengan yang lain, yang menjadikan satu orang menyimpulkan satu pendapatnya berbeda dengan pendapat yang lain. Nah, apa sebab-sebab ikhtilaf tersebut? Nah, terutama ikhtilaf fil furu'. Karena kalau kita bicara di dalam usul ya, nggak boleh ada perbedaan lagi, sudah selesai semuanya. Semuanya clear ya, tidak boleh ada perbedaan lagi di dalam usul ya, atau hal-hal yang fundamental dan prinsipil. Adapun hal-hal yang furu', yang cabang, silahkan boleh berbeda. Nah, apa yang menjadi mereka berbeda ya, pendapat satu dengan yang lain? Sebab-sebabnya apa? Kalau kita gali, ternyata sebab-sebab ikhtilaf di dalam furu' itu ada banyak. Yang pertama adalah yang disebut dengan ikhtilaful uqul
fi quwwatil istinbat au dha'fihi, yaitu perbedaan kemampuan logika para ulama dalam menyimpulkan dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Quran atau dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam itu sangat dimungkinkan bahwa hadis-hadis ataupun ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat dan hadis-hadis yang multi interpretatif, ya, multi interpretatif atau banyak penafsirannya ternyata. Sekali lagi, ini dalam hal yang furu, ya, jangan ditarik dalam hal yang usul. Kayak usul itu sudah selesai, hal yang fundamental itu selesai, ya. Yang fundamental itu selesai. Fundamental itu apa? Ya, sholat, zakat, puasa, haji, ya itu selesai semuanya. Masalah fuluk, hal yang masalah akidah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, itu selesai semuanya, ya. Tentang kewajiban-kewajiban tersebut selesai, ya. Tu'minu billahi wa bil qadari khairi wa syarri, selesai. Tidak boleh berikhtilaf dalam hal-hal yang usul, yang fundamental. Adapun yang furu boleh, ya. Jadi tadi apa sebabnya? Yang pertama, perbedaan kemampuan akal, logika para ulama dalam menyimpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang dimungkinkan di dalamnya ada multi interpretatif, ya, atau multi tafsir gitu, ya. Itu sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua adalah sa'atul ilmi wa dhiqihi, ya, yaitu perbedaan ulama antara satu dengan yang lainnya, keluasan ilmu, ya, keluasan ilmunya. Karena memang faktanya begitu. Ada ulama yang melakukan perjalanan ilmiah, rihlah ilmiah, yang dia fokus di dalamnya, sangat intensif sekali. Bahkan perjalanan yang dia lakukan berpuluh-puluh tahun. Dan beliau itu belajar dari beribu-ribu guru, ulama, syekh, ya, dari berbagai macam negara. Ya, subhanallah, luar biasa. Nah, tentunya ulama seperti ini, ya, sangat kuat sekali, ya. Dalil-dalilnya sangat kuat, pengetahuannya sangat luas dibandingkan dengan ulama yang mungkin hanya belajar dengan satu atau dua guru saja, ya. Nah, ini yang menjadi berbeda, ya. Maka ketika dia mengeluarkan fatwa, suatu pendapat, ya, dia akan menggali dari berbagai macam sumber, kemudian diramu, kemudian jadilah sebuah pendapat atau fatwa, gitu. Nah, ini yang kedua, ya, sebabnya itu, yaitu sa'atul ilmi wa dhiqihi, keluasan ilmu para ulama antara satu dan lain berbeda, ya. Ada yang menguasai bahasa Arab full semuanya dengan baik, tafsir juga dikuasai, hadis juga dikuasai, fikih, usul fikih dikuasai semuanya, mawarith dan seterusnya semuanya dikuasai. Ini luar biasa ulama seperti ini. Oke. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga adalah al-ikhtilaf fil bi'at atau ikhtilaful bi'at, perbedaan lingkungan, situasi dan kondisi di mana ulama tersebut itu hidup, ya. Nah, ini harus menjadi perhatian kita, ya. Jika seorang ulama itu hidup di suatu wilayah yang wilayah tersebut tidak penuh dengan tantangan, ya, wilayah tersebut itu lebih nyaman daripada wilayah yang lain, tentunya ulama ini ketika mengeluarkan pendapatnya berbeda dengan ulama yang lain, ya. Nah, ini akan mempengaruhi, ya, akan sangat mempengaruhi. Ikhtilaful bi'ah. Nah, lingkungan itu juga nanti yang dimaksud lingkungan ilmiahnya, ya, lingkungan ilmiahnya tercukupi semua sumber, kitab-kitab, buku-bukunya, ya. Para ulamanya juga banyak yang hidup di daerah tersebut, sehingga dia bisa belajar dengan ulama-ulama yang lainnya. Kemudian, yang ketiga tadi, ya, yang keempat. Yang keempat adalah ikhtilaful itmi'nan al-qalbi ila riwayah. Apa maksudnya? Yaitu
antara satu ulama dan yang lainnya itu berbeda dalam masalah kecenderungan dia untuk menerima satu hadis, satu ayat, satu bukti, satu dalil dibandingkan dengan ulama yang lain. Ya. Jadi ada ulama yang ketika bertemu dengan hadis tersebut atau ayat tersebut langsung wah kayaknya ini yakin, dia yakin betul sesuai dengan kemampuannya menelaah, menelisik, mengkaji dengan dalil ini. Ya. Tapi ulama yang lain belum yakin, ini perlu dalil yang lain. Nah, maka dia mencari. Nah, maka perbedaan inilah yang menjadikan ulama satu dan yang lain berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat. Karena apa? Karena itmi'nanul qalbi, ya, atau ketenangan hati dalam menerima suatu fakta dalil, ya, ketenangan hati. Nah, ini sangat mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi. Kemudian yang ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Nah, kelima. Ya. Yang kelima adalah ikhtilafu taqdirid dalalat, ya. Ikhtilafu taqdirid dalalat. Perbedaan dalam menempatkan dalil yang harus didahulukan dari yang lainnya. Nah, ini juga akan terjadi dan memang terjadi bahwa satu ulama ini menganggap ini dalil yang prioritas, dalil utama tentang masalah ini adalah ini. Nah, ulama yang lain tidak, yang ini utama adalah yang ini. Nah, maka terjadilah perbedaan pendapat. Sekali lagi kita ingatkan, perbedaan pendapat ini dalam masalah furu'. Hal yang sifatnya cabang dan bukan prinsipil, bukan fundamental di dalam agama. Baik sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada beberapa kaidah-kaidah yang terpenting yang harus kita fahami dalam menyikapi masalah ikhtilaf ini. Apa itu kaidahnya? Di antara kaidah-kaidah terpenting yang harus kita fahami dalam menyikapi ikhtilaf ini adalah yang pertama, ya, bahwa al-khilaf fil furu' daruriyun. Al-khilaf fil furu' daruriyun. Berbeda dalam masalah yang furu' itu suatu yang niscaya, pasti akan terjadi. Berbeda dalam masalah yang furu' itu pasti terjadi, ya. Kemudian yang kedua, al-khilaf fil furu' la yufarraq. Ikhtilaf atau berbeda di dalam masalah-masalah furu' tidak boleh menjadikan terpecah belah. Mereka tetap saudara, kita juga tetap saudara mereka. Ya, jadi saling menghormati, ya, dalam hal furu'. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, perhatikan yang ketiga, bahwa al-aibu fit ta'assub la fil khilaf. Yang menjadi aib itu ketika seseorang itu fanatik terhadap pendapatnya. Bukan yang menjadi aib itu berbeda. Nah, berbeda itu biasa. Tapi yang jadi aib itu dia seorang itu fanatik terhadap pendapatnya. Seakan-akan tidak boleh ada pendapat yang lain, itu namanya fanatik. Ya. Kalau hanya sekedar sebatas seorang itu mengungkapkan dalil, menurut saya ini, boleh silahkan. Ngotot pun juga tidak masalah, ya. Tapi begitu sudah disampaikan kemudian tetap berbeda, ya tidak masalah. Jadi tidak memecah belah. Kemudian tidak mengatakan, oh kamu bukan saudara saya lagi, kamu harus berpisah dengan saya, kamu macam-macam gitu. Apalagi sampai asyijar, ya, sampai berkelahi, sampai bermusuhan, ya. Dan sampai diwariskan kepada anak dan cucu, itu tidak baik, ya, tidak baik, ya. Gitu. Oke, itu yang ketiga. Jadi yang jadi aib itu kalau fanatik. Nah, kalau perbedaannya sendiri tidak aib, ya, biasa berbeda. Kemudian yang keempat adalah la ilzama fi masailil ijtihad, ya. Dalam masalah-masalah yang sifatnya ijtihad itu tidak ada paksaan, ya. Kalau suatu masalah itu tergolong masalah-masalah yang sifatnya memang ijtihadi, ya, memang sifatnya itu adalah sifat yang boleh dengan menggunakan ijtihad, maka tidak masalah
Tapi kalau masalah-masalah itu adalah masalah yang sifatnya memang ijma'i, ya, yang memang sudah disepakati, ya, daruriyun fid din, ya, suatu hal yang sudah disepakati dalam agama ini dan sudah niscaya, aksioma, ya, yang sudah prinsip, fundamen, ya tidak boleh ada perbedaan. Tapi kalau dalam masalah ijtihad boleh. Tapi yang dimaksud ijtihad ini adalah ijtihad yang dilakukan oleh ulama-ulama yang kompeten, ya, yang punya kemampuan ilmiah yang memadai, ya. Jadi tidak sembarang kita belum belajar apa-apa mengatakan saya berijtihad, tidak bisa. Ya, kan harus ada sandaran ilmu yang kuat memenuhi syarat, gitu ya. Oke. Kemudian yang ke berapa tadi? Yang ke 2, 3, 4, 5, ya. Al-ikhtilafu rahmatun, ya. Au tausi'un 'alal mukallaf, ya. Ikhtilaf itu sesungguhnya sebagai rahmat atau kasih sayang, bentuk kasih sayang kepada siapa? Kepada mukallaf. Mukallaf itu siapa? Orang-orang yang dibebankan untuk melaksanakan hukum. Ya, jadi sesungguhnya kalau orang awam itu, ya, orang awam itu ketika melihat ikhtilaf, saya ikut pendapat itu. Yang lain, saya ikut pendapat itu. Kenapa? Karena dia merasa bahwa pendapat yang dia ikuti itu sesuai dengan, ya, dengan kondisinya, bukan sesuai dengan seleranya, tapi sesuai dengan kondisinya, ya. Dan menurut dia juga akan ditimbang-timbang secara ilmiah, muatan ilmiahnya, ya. Jadi rahmat, ya, di suatu tempat dia dalam keadaan yang sulit, ya, tidak ada pilihan yang lain, maka disitulah akan mengambil pendapat ulama yang mungkin menguatkan perbuatannya, menguatkan keputusannya. Oke. Kemudian selanjutnya yang terakhir, ya, al-ibratu bil musammayat la bil asma. Yang menjadi patokan adalah esensinya, bukan istilah atau nama yang dimaksud. Apa maksudnya? Bahwa sandaran utama, ya, di dalam melaksanakan suatu perbuatan, ya, dalam melaksanakan suatu perbuatan itu bukan yang asal berbeda, tidak, ya, tidak, bukan asal berbeda, tapi yang terpenting adalah esensi dari pelaksanaan perbuatan tersebut, ya. Jadi tidak asal berbeda, tapi esensinya apa yang akan diambil dari sebuah amal perbuatan tersebut, ya. Jadi kalau orang misalkan dalam hal-hal yang sifatnya berbeda dalam sholat, ya, dalam sholat atau dalam amal ibadah yang lainnya, ya, ada kunut, ada tidak kunut, ya. Yang penting apa esensinya? Esensinya bukan ngotot saya harus berbeda dengan yang lainnya, tidak. Esensinya adalah bahwa seseorang itu sangat membutuhkan sekali bantuan, dukungan, pertolongan, rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang itu melaksanakan kunut tiap harinya berdoa, berarti dia sangat membutuhkan sekali, gitu ya. Kita pun juga seperti itu. Orang-orang yang tidak melaksanakan satu amalan yang sifatnya furu itu juga sama sebetulnya, ya. Sama-sama membutuhkan pertolongan, kasih sayang, bantuan, dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu. Jadi esensinya jangan nama suatu perbuatan itu dibesar-besarkan, tidak, ya. Baik, ya, kita sudah mengenal, ya, kaidah-kaidah ikhtilaf ini, dan ini harus kita pahami bersama. Kemudian selanjutnya, ya, ketika berbeda dalam satu masalah, itu dalam masalah apapun, ya, hendaklah menjaga adab-adab perbedaan. Adab-adab perbedaan. Nah, etika perbedaan. Jadi bukan asal berbeda, tapi berbeda yang dilandasi di atas adab-adab etika
dalam perbedaan. Ya. Apa itu di antara adab-adab perbedaan tersebut? Ya, di antara adab-adab perbedaan tersebut, yang pertama adalah al-ikhlasu lil haq. Al-ikhlasu lil haq. Bahwa ketika seseorang itu berbeda dan yang lain, tujuannya adalah mencari kebenaran, mencapai kebenaran, bukan asal berbeda, ya. Jadi tujuan utamanya adalah mencapai kebenaran, ya, sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki masing-masing. Ini satu. Yang kedua, ya, adab yang kedua adalah apa? Al-hirsu 'alal wahdah wal ukhuwah. Al-hirsu 'alal wahdah wal ukhuwah. Kemudian seorang yang berbeda tersebut lebih mengedepankan, lebih kuat keinginannya untuk bersatu, berukhuwah, dan bergabung dengan yang lainnya. Gitu ya. Jadi maka dari itu ketika dia berbeda dalam pendapatnya, dia masuk kepada area komunitas yang lain yang mungkin ya tidak sama pendapat dengan dirinya, kalau di sana memungkinkan dia tetap ya menjaga ukhuwah, tetap menjaga persaudaraan, maka lepaslah perbedaan itu di tempat yang lain ya. Atau begitu juga yang lain akan merasa yang sama. Oh, ini ada orang yang dalam pelaksanaan amal agama yang sifatnya furu ya, sifatnya furu, sepertinya berbeda dengan saya ya. Saya akan tanyakan kepada dia apakah dia mau siap ya untuk melaksanakan apa yang kita laksanakan atau tidak ya. Gitu. Atau kita mengerti, nggak apa-apa dia berbeda, tidak masalah. Tidak kemudian dia masuk ke lingkungan kita, kemudian pokoknya kamu kalau kesini harus tidak. Jadi dua-duanya saling memahami pengertian ya. Contoh sederhana yang sering terjadi seperti itu juga ya, yang sering terjadi. Kunut misalkan yang tidak masalah. Ketika seorang sholat di tempat komunitas ya, lingkungan yang setiap harinya melakukan kunut, ya sudah sholat saja bersama-sama dengan jamaah yang ada di masjid tersebut. Ya, tidak perlu menyendiri ya. Jadi tetap menjaga persatuan ya, persaudaraan ya. Tetap sholat bareng sampai selesai sholatnya. Tidak perlu kemudian kamu sholat dulu, Pak, saya berbeda dengan kalian ya. Saya tidak akan sholat dengan nggak bisa. Nah, tidak baik seperti ini ya. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah al-insaf wal adlu ma'al mukhalifin. Apa itu? Yang dimaksud bersikap objektif ya dan adil terhadap pihak yang berbeda. Artinya apa? Ketika berbeda pendapat dan kita mendapatkan bahwa di dalamnya ada pendapat-pendapat yang kuat ya, setelah dipaparkan macam ya kita harus mengakui ya. Kemudian yang penting berbeda, semua pendapatmu saya tolak. Nah, gitu. Itu tidak bisa. Itu namanya tidak objektif ya. Mungkin pengetahuan kita ya selama ini barangkali terbatas dan bahkan mungkin kita tidak membaca buku ataupun referensi ya ataupun menelisik pendapat yang disampaikan oleh saudara kita yang lain. Sehingga kita ketika dia menyampaikan pendapat tersebut, barangkali itu ilmu yang baru buat kita. Maka harus diakui. Ini namanya objektif. Insaf namanya ya. Al-insaf ya. Ini harus difahami ya. Kemudian yang kelima ya. Keempat ya. Yang keempat ya. Adalah al-munaqashah tahta zilalil ukhuwah ya. Al-munaqashah tahta zilalil ukhuwah. Artinya apa? Tetap berdiskusi dalam nuansa persaudaraan. Jadi silahkan disampaikan semua pendapatnya dan kita harus mendengar. Nah, harus mendengar. Sampaikan. Setelah selesai kita menyampaikan ya. Tetap berdiskusi. Ya. Tapi tidak diikuti di dalam hati dan pikiran
rasa benci, rasa dendam, rasa yang negatif-negatif lah gitu ya. Itu nggak perlu ya, tidak perlu seperti itu ya. Kemudian yang kelima ya, ijtinabut ta'assub. Ijtinabut ta'assub, menghindari ta'assub atau menghindari fanatisme. Fanatisme itu apa maksudnya? Kalau bukan dari saya, kalau bukan dari guru saya, kalau bukan dari teman saya, tidak akan saya terima. Itu namanya ta'assub ya. Dengar dulu ya, lihat dulu, ya, saksikan dulu, telaah dulu, telisik dulu ya. Barangkali selama ini yang kita pegang, yang kita yakini benar, ternyata setelah digali, didiskusikan dengan yang lainnya, ada dalil-dalil yang lain yang barangkali bisa membuat pencerahan buat kita, sehingga kita akan tercerahkan. Ternyata begitu ya. Nah, ini pentingnya tidak ta'assub ya. Kemudian yang keenam adalah adamul inkar fil khilaf al-mu'tabar as-sa'ir ya. Tidak boleh mengingkari ya ikhtilaf yang memang sudah mu'tabar, yang sudah diakui, yang sudah terkenal ya, yang sudah masyhur ya, dan memang diperbolehkan ya. Jangan kemudian pokoknya tidak harus ini. Nah, kalau tidak ini maka bukan agama Islam, tidak begitu ya. Ini tidak baik ya. Tidak menjaga adab etika berikhtilaf, berbeda. Apalagi memang ini hal-hal yang furu ya. Berarti memang niscaya kayak tadi yang kita singgung di depan, bahwa kaidah yang paling utama adalah al-ikhtilaf atau al-khilaf daruriyun ya. Pasti terjadi ya. Baik, selanjutnya adalah tarkul mustahabbat li ta'lifil qulub. Apa maksudnya? Meninggalkan yang mustahab demi menyatukan hati ya. Meninggalkan yang mustahab ya. Hal-hal yang mungkin menyenangkan hati kita, yang membanggakan hati kita ya, mungkin akan kita kejar ya, akan kita kejar semaksimal mungkin. Tapi kalau itu mengganggu persaudaraan kita ya, seorang kalau berbeda pendapat terus kemudian dia menang kan bangga dia, kemudian saudara kita yang lain merasa tidak mampu lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, maka kadang kita merasa bangga. Kita kejar terus sampai dia jatuh sejatuh-jatuhnya, sampai jangan seperti itu, tidak ya. Bukan itu kan yang dicari ya. Bukan itu yang dicari ya. Kalau kita merasa pendapat sudah kuat dan udah selesai ya. Sudah selesai. Jadi tidak mengedepankan egoisme diri sendiri. Karena tujuannya yang paling utama harus tetap menjaga persaudaraan, ya, menyatukan hati. Kemudian yang terakhir adalah adamul khawdi fi ma laysa wara'ahu wa amalun ya. Meninggalkan perkara yang tidak membuahkan amal. Jadi mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang di sana tidak produktif ya, tidak produktif dan positivisme, maka tidak boleh ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu pada sesi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab wa nastaghfirullahal azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya